Yok, dari mana lu? Pucat amat muka lu. Tegur Kolik saat itu yang melihatku sedikit sedang gelisah. Nganu li, habis dari toilet. Balasku sambil meringis menutup rasa takutku. Kulihat semua panitia masih sibuk berbincang untuk memecah kedinginan malam itu. Aku pun mulai menyiapkan acara selanjutnya. Meski hari ini cukup mistis untuk kami, namun acara inti tidak akan kami tunda. Jurit malam adalah acara selanjutnya. Memang ini terdengar sangat egois, namun aku yakin bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna. Aku mulai berdiskusi dengan beberapa panitia untuk penentuan pos dan materi. Sesuai rencana, aku akan membuat 4 pos dengan materi yang berbeda-beda. Lokasi pos sudah kami tentukan sewaktu survei pertama kali di sini. Namun untuk memastikan kembali, aku harus memberi tanda pada setiap pos. Sebelumnya, aku pun mulai mengumpulkan semua panitia termasuk para alumni untuk briefing bagaimana jalannya acara nanti. Pembagian penanggung jawab serta pos pun sudah kami sepakati. Tempatnya pos 1 ada di kubangan lumpur, pos 2 ada di lapangan voli, pos ketiga ada di pinggiran sungai, dan pos terakhir ada di halaman villa. Meski ada beberapa panitia yang tidak setuju dengan agenda ini, namun kami pun bisa meyakinkan. Aku pun membuat keputusan. Bagi orang-orang yang seharian tadi kesurupan, tidak perlu ikut jurit malam. Ada 3 panitia dan 6 orang dalam listku yang tidak ikut serta dalam jurit malam, dengan dibekali HT dalam setiap pos dan 1 pos di kamar perempuan untuk berjaga-jaga. Malam itu aku putuskan, aku akan lebih fokus pada pemateri yang tidak begitu berat. Sesuai rencana, aku akan mulai meninjau pos-pos yang sudah kami sepakati dan memberikan tanda pada setiap posnya. Yang awalnya, aku berencana hanya berdua dengan Kolik. Dengan kejadian di dapur, aku masih merasa ngeri. Maka aku putuskan untuk meninjau pos bertiga, agar jika ada sesuatu hal terjadi kepada kami, 1 orang bisa memanggil bantuan. Lik, gimana kalau kita meninjau posnya bertiga? Tuturku kepada Kolik. Kenapa lu? Takut emang Yok? Goda Kolik. Bukan gitu Lik, cuman biar cepet aja prepare-nya, jawabku penuh dengan alasan. Wis lah, ajak aja Randy, kayaknya dia lagi free tuh, timpa Kolik sambil memandang ke arah Randy. Ada apa bawa sama gue? Randy pun menyaut. Ren, ikut kita yuk turun ke arah outbound untuk kasih tanda di setiap posnya, pinta aku kepada Randy. Wih, Yok. Oke lah, aku mah ngikut aja lah apa kata lu, jawab Randy dengan nada bercanda. Kita pun memulai menelusuri jalan setapak. Waktu menunjukkan pukul 23.45. Kami bertiga mulai menuruni jalan setapak yang menghubungkan villa dengan area outbound, berbekalan 1 HT sebagai alat komunikasi dan 2 senter di tangan kami. Jalan itu semakin licin dikarenakan hujan sore tadi. Untuk memecah kesunyian, kami pun mulai ngobrol, ngalur ngidul tanpa arah. Dari obrolan tentang kuliah hingga obrolan yang gak jelas. Hingga kami pun sampai di lokasi outbound. Baru kami melangkah, kami pun terhenti sejenak, terpaku. Tak ada 1 kata pun yang kami dapat ucapkan. Tak percaya apa yang ada di depan kami itu cukup nyata, pikir kami. Sosok wanita berbaju putih berjalan melintasi jalan. Walau nampak tak jelas, namun aku yakin itu wanita yang kulihat sewaktu di dapur. Kami saling memandang. Yok, balik, ayo, ajak Kolik sambil menarik tanganku. Enggak, Lik, kita lanjut, jawabku dengan egois. Gila lu ya, Yok. Randy pun mulai kesal dengan tingkahku. Kita udah sampai sini loh, gak mungkin lah
Gara-gara ini kita batal menjalankan acara ini, timpaku dengan sangat egois. Serah lu dah yuk, kalau ada apa-apa gue gak mau ikut campur ya, kata Holik. Ya udahlah, kita bareng-bareng aja muter ke pos, timpa Reddy. Setelah wanita itu berlalu dalam gelap, kami pun mulai menyusuri setiap sudut pos untuk menandai pos-pos yang sudah kami sepakati. Satu pos kami tandai dengan pelang yang sudah kami sediakan. Pos 1 ke pos 2 jaraknya tidak terlalu jauh, hanya berjarak beberapa puluh meter saja. Namun untuk menjangkau pos 3 kami harus mulai berjalan cukup jauh, dikarenakan kami menentukan pos 3 di pinggiran sungai yang membentang di area villa. Sepulangnya dari pos 3, kami berinisiatif memutar melewati jalan yang berbeda dari jalan keberangkatan kita. Kami pun tak sadar, ada beberapa pohon sawo yang tumbuh di area itu. Buah sawo yang manis pun dapat kami cium wanginya. Setibanya di bawah salah satu pohon sawo, tiba-tiba hingga kami mendengar suara terdengar berat dan sangat seram. Kami pun sontak melihat ke atas. Ada tubuh yang sangat besar bersandar pada salah satu dahan pohon. Dengan bulu yang menutupi seluruh tubuhnya, mata besar berwarna orange kemerahan, tanduk di kepalanya, serta telinganya yang panjang. Bertaring di bibirnya menambah makhluk ini semakin terlihat menakutkan. Kami pun kembali terpaku. Sejenak kaki kami seperti membeku. Holik tanpa basa-basi langsung berlari tunggang-langgang tanpa memperdulikan kami. Randy menarikku yang sedari tadi hanya terlamun dalam diamku. Yoga, ayo, woi, lari woi, perintah Randy yang menarik tanganku. Kami pun lari tanpa melihat lagi ke belakang, tak memperdulikan lagi apa yang ada di depan kami, hingga kami sampai di perbatasan area villa dan area outbound, dan mulai berjalan kembali karena merasa lelah. Holik yang sudah menunggu kami di atas mulai terlihat gelisah. Parah Lulik, tanya Randy. Sorry, gue takut, jawab Holik. Udah, gak apa-apa, kalian baik-baik aja kan? Tanyaku masih tersesak. Selain karena kami sadar apa yang kami lihat itu adalah makhluk yang sangat menakutkan, dampak dari lari tadi pun ikut mempengaruhi stamina kami. Kita harus bicara, jangan ada menceritakan siapapun sampai acara ini selesai. Kita hindari jalur tadi dan menggunakan jalur lain. Aku mau acara ini tetap berjalan, perintahku dengan sangat egois dan tegas. Lu yakin Yok? Tanya Holik. Ya, aku yakin. Kalian cukup stay di pos 4. Di halaman di sini kalau memang kalian keberatan. Jawabku meyakinkan mereka. Kami pun mulai kembali ke aula dan menginstruksikan kepada semua panitia bahwa pos sudah siap. Waktu menunjukkan pukul 12:30. Semua panitia menyebar ke pos masing-masing. Dan beberapa panitia mulai membangunkan peserta untuk mempersiapkan mereka. Dengan keyakinanku yang kuat malam ini, tak akan terjadi sesuatu yang seperti kemarin sore. Dan keyakinanku yang kuat, malam ini tak akan terjadi sesuatu hal seperti kemarin sore. Kami pun sudah siap. Satu kelompok didampingi satu panitia sebagai penunjuk jalan. Malam ini terlihat tenang, cuacanya pun cukup cerah, menambah semangatku malam ini. Acara akan berjalan membaik, pikirku. Semua kelompok pun sudah mulai mengambil setiap pos. Tak ada yang aneh, sampai waktu menunjukkan pukul 03.00. Hingga semua kelompok terkumpul kembali di halaman villa. Dengan mengucap syukur, malam ini berjalan sangat baik. Aku pun lega. Semua peserta kami persilahkan untuk membersihkan dirinya. Dan kemudian berkumpul lagi di aula untuk menunaikan ibadah subuh. Malam itu memang malam yang panjang. Namun, semua berjalan sesuai rencana kami. Hari kedua pun kami lalui dengan penuh hikmat. Tak ada gangguan sedikit pun dari makhluk-makhluk di hari sebelumnya. Aku pun cukup yakin bahwa tragedi di hari pertama hanyalah gangguan sesaat, karena tak ada gangguan apapun di hari kedua. Hari terakhir, hari Minggu. Setelah sholat subuh, aku pun mulai mengumpulkan kembali peserta untuk menjalankan senam pagi.
Aku mulai melihat jam tanganku. Pukul 7 pagi. Baik, setelah kalian senam, segera bersihkan dan packing bawaan kalian. Jam 8 harus sudah berkumpul di ruang makan. Pintaku kepada seluruh peserta. Mereka pun mulai bubar barisan menuju ke kamar masing-masing. Begitupun kami mulai membereskan perlengkapan dan peralatan. Namun kami masih ada satu agenda terakhir. Adu opini. Materi di mana panitia dipecah menjadi 2 bagian, pro dan kontra. Memaksa peserta harus mengambil keputusan dengan cepat, memilih pro atau kontra pada sebuah kejadian. Namun biasanya materi ini akan saya siapkan secara mendadak, tanpa briefing dengan banyak orang agar masalah dapat berjalan secara natural. Dan hanya orang-orang tertentu yang aku pilih sebagai reaktor. Pukul 8, semua peserta sudah siap untuk menyantap sarapan. Terdapat beberapa menu di meja mereka. Dengan dimulai membaca doa makan, kami pun menyantap makanan pagi itu. Brak, terdengar gebrakan meja. Aku memulai adu opini. Aku berakting seolah-olah ada masalah dalam acara. Aku memulai melempar piringku ke lantai agar aktingku semakin meyakinkan. Semua orang terpancing membuat kegaduhan. Peserta dituntut untuk memberikan opini dari masalah-masalah. Mereka semakin tertekan karena sekarang panitia bertengkar di depan mereka dengan masalah yang tidak mereka tahu titik terangnya. Beberapa reaktor mulai berkompromi dengan para peserta. Peserta yang lemah mental mulai menangis melihat keonaran kami tentunya. Sebuah tamparan tepat mendarat di pipiku. Aku sengaja menyuruh rekanku untuk menamparku agar akting ini semakin meyakinkan. Semua semakin panik. Namun, tiba-tiba dalam kepanikan itu, Rina tiba-tiba pingsan kembali. Yang awalnya kami fokus pada materi dadakan, secara sesama melihat Rina yang pingsan. Sontak aku melihat jam tanganku. Pukul 9:15, itu yang kulihat. Tanpa kusadari, kami telah melewati waktu yang telah kami sepakati. Aku mulai mencari sosok Dewi. Aku melihatnya di pojok dapur, sedang menutup matanya sambil menangis ketakutan. Setelah Rina pingsan, beberapa orang ikut pingsan kembali. Kami pun mulai memikirkan solusinya. Kami mulai menggotong semua orang pingsan ke dalam aula, agar kami leluasa menetralisir kembali. Dek, kamu baik-baik aja kan? Dek, kamu baik-baik aja kan? Tanyaku kepada Dewi yang masih terdiam di ujung dapur. Dewi tak menjawab, hanya menangis. Aku mau pulang sekarang, Kak. Tangis Dewi kepadaku. Baik-baik, ayo kita pulang, jawabku dengan nada kasihan. Kala itu, semua orang yang pingsan mulai menggeram, menangis, tertawa, ada yang loncat-loncat bak seekor kera, ada yang hanya terdiam. Namun, matanya melotot, terlihat kosong. Kami sungguh kewalahan, yang awalnya hanya 6 orang, sekarang lebih dari 10 orang. Kami pun mulai kembali membacakan ayat-ayat Al-Quran. Beberapa yang mulai pingsan, kami gotong langsung ke tronton. Barang-barang pun sudah naik ke mobil tronton. Semua peserta sudah naik ke mobil tronton, kecuali Dewi dan 6 orang bersamaku yang pada awalnya naik motor. Kami mengecek semua perlengkapan dan kamar, jangan sampai ada yang tertinggal. Hingga sebuah kejadian terjadi. Risma, seorang alumni, tak kusadari dari tadi masih berada di aula, diam sendiri. Kak, ayo pulang, ajakku. Tiba-tiba, Risma melihatku dengan sangat menakutkan. Bibirnya tersenyum kepadaku, matanya terlihat kosong. Senyumnya bukan lagi senyum yang membuat orang senang, namun membuat orang merasa merinding. Risma pun mulai berdiri dari duduknya, berdiri tepat di depan kami, masih dengan senyumannya. Tubuhnya mulai bergerak tanpa aturan, menari tanpa iringan musik. Ku dengar dengungan terdengar dari bibirnya,
tertawa sinis dan sangat menakutkan. Kemudian duduk kembali dengan cara bersila. Matanya mulai memperhatikan kami satu persatu. "Merenen, Dok," sembari mengayunkan tangannya, pintahnya kepada Dewi yang sejak awal bersamaku. Dewi pun merasa takut dengan jin yang masuk ke badan Risma. Risma mulai membelai rambut Dewi sambil bergumam menyanyikan tembang-tembang Jawa. Itu pun yang dapat aku tangkap. "Kamu kenapa masih di sini? Kamu mau ikut aku? Aku bisa jamin hidupmu bahagia di negeriku," pinta jin yang merasuk ke badan Risma. "Enggak, aku nggak mau. Aku masih punya ibu. Aku masih punya bapak. Aku mau pulang," pinta Dewi dengan nada lirih. Yang awalnya aku pikir Dewi tidak takut dengan sosok ini, malah kebalikannya. Justru Dewi sangat ketakutan dengan sosok ini. Itu mengapa Dewi sangat menurut perintahnya. Sosok ini tidak terima dan mulai menari kembali memutari Dewi. "Bawa pergi Dewi dari sini," pinta Dewi yang sedang menangis di antara penari itu. Senandung Risma semakin kencang dan Dewi semakin ketakutan. Kami pun bergegas menarik Dewi dan mulai menenangkan Risma. 5 orang memegang Risma. Tangan dan kakinya terlihat sangat kuat. Kami memulai membacakan kembali surat-surat yang kami bisa. Tiba-tiba Dewi berlari keluar aula. Aku mengikutinya kembali. Berdiri kembali di depan batu yang letaknya di depan kamar laki-laki. Menangis dalam diamnya. Entah apa yang coba Dewi lakukan. Aku pun belum tahu apa tujuan Dewi sebenarnya. Tiba-tiba Dewi mengambil segenggam tanah basah yang berada di sekitar batu besar itu. Dewi lari kembali ke arah aula dengan tanah basah yang masih ada pada genggamannya. Aku pun mengikutinya dari belakang. Dewi langsung berdiri di depan Risma yang masih meronta-ronta. "Apa yang kamu bawa, bocah?" tanya penari itu. "Kamu pergi dari badan ini," suruh Dewi. "Aku tak takut dengan apa yang kamu genggam," ucap penari itu sambil tertawa kegirangan. Dan terjadi lagi. Aula yang begitu luas dan hawanya dingin seketika menjadi panas dan lengap. Dewi mulai duduk bersila di depan Risma. Mereka terlihat diam. Tubuh mereka saling bergetar tanpa tahu sebab. Kami pun orang awam tak dapat melihat apapun. Tak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Lampu aula terlihat mati dan kemudian menyala berulang-ulang. Kami pun diminta agar tetap membacakan bacaan-bacaan yang dapat kami baca. Itu pinta Dewi. Suasana pun semakin menegangkan. Kita bersama-sama membacakan doa yang kami bisa. Sampai akhirnya Risma pun seketika pingsan dan diikuti oleh Dewi yang juga ikut pingsan. Kami pun bergegas meninggalkan aula di tempat ini, menuju ke pintu keluar. Kami mulai meninggalkan villa dan kembali menuju Jakarta. Aku masih dengan kendaraanku dan 2 kendaraan lainnya berada di belakangku. Kami pun kumpul kembali ke kampus. Semua terlihat baik-baik saja, termasuk Risma dan Dewi. Aku pun mulai menginstruksikan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. 1 minggu kemudian, aku berencana menjemput Dewi dan menanyakan keadaannya. Ditemani Kholik dan Randy, kami menghampiri kediaman Dewi. "Dewi, gimana keadaanmu?" tanyaku tanpa basa-basi. "Baik, Kak," jawab Dewi. Dewi pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di hari terakhir. Saat hari terakhir, kenapa begitu berbeda dan menakutkan sambut. Ternyata hal yang berbeda telah terjadi dari pandangan Dewi. Pengganggu di hari terakhir bukanlah dari penunggu sebelumnya, melainkan dari kerajaan yang berbeda. Mereka mengambil kesempatan atas perjanjian yang sebelumnya kami buat. Mereka datang dari lembah pegunungan di belakang villa dengan seorang pemimpin yang menyerupai seorang penari, dengan pengikutnya yang lebih menyerupai hewan dibanding hari pertama. Itu pun Dewi tahu saat Dewi berdiri di depan batu dan mencoba berkomunikasi dengan penunggu batu.
Sebenarnya penunggu batu sudah tahu hal yang akan terjadi. Oleh karena itu dari awal Dewi sudah diperingatkan. Bukan karena pasukannya yang dikhawatirkan, melainkan pasukan dari kerajaan jauh di lembah belakang villa. Namun kami tetap tak mau menghiraukan peringatan mereka. Di sisi lain, penunggu batu memberitahu bahwa Dewi mempunyai kelebihan yang tak banyak orang tahu. Ada beberapa leluhur yang mengikutinya, namun Dewi tak bisa memanggilnya dengan sembarangan. Penunggu batu itu kemudian bicara kepada Dewi, "Bawalah tanah basah di sekitar batuku. Ingat Tuhanmu dan berserah kepadanya. Aku akan mencoba membantumu, namun tak banyak yang bisa kulakukan sampai para leluhur datang." Kemudian sampai situ aku baru sadar kenapa waktu itu Dewi menggenggam sesuatu di tangannya dan menghampiri Risma di aula. Setelah itu, hal yang tidak kami ketahui pun diceritakan kembali oleh Dewi. Dewi mulai bersilah. Begitu banyak pasukan penguasa lembah itu mulai masuk ke dalam aula. Itu kenapa aula saat itu terasa sangat panas dan mengap. Begitupun Dewi bisa merasakan beberapa prajurit mengikutinya di belakang. Dewi pun yakin itu bantuan dari jin yang berada di batu. Walau jumlahnya tak sebanyak dengan pasukan penari, itu cukup untuk mengulur waktu sampai Dewi benar-benar dapat berkonsentrasi. Dan pada akhirnya beberapa laki-laki tua dengan jubah serba putih, rambut dan jenggot pun berwarna putih datang menghampiri Dewi dan sadar apa yang sedang terjadi. Sang penari itu mulai murka. Terjadilah pertarungan yang luar biasa. Hanya dengan satu sibakan sorban si kakek ini, satu persatu pasukan sang penari mulai musnah. Sampai akhirnya sang penari keluar dari tubuh Risma dan mulai bertarung langsung dengan si lelaki tua ini. Namun sepertinya tak seimbang. Dewi melihat doa-doa yang kami panjatkan menjadi seperti cahaya dan sumber kekuatan membantu kakek tua ini dan memukul mundur sang penari dari villa. Setelah itu Dewi sudah tak sadar. Begitulah yang dapat Dewi sampaikan kepada kami. Cukup menjadi pelajaran kami berserah diri kepada sang penguasa, memanjatkan doa-doa, dan saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Itu menjadi tamparan untuk kami sebagai umat yang penuh dosa. Kemudian, aku menyerahkan sebuah benda yang tiba-tiba ada di tasku dan hendak kutanyakan kepada Dewi. Benda ini adalah tusuk konde yang panjangnya sekitar 1 telunjuk jari dengan ukiran wajah wanita di pangkalnya. Dewi melihatku dengan sangat dalam, kemudian mempersilahkanku untuk pulang dan menyuruhku untuk segera membuangnya jauh-jauh. Entah apa arti dari pandangan Dewi, sampai sekarang pun penuh dengan tanda tanya olehku. Dengan itu, cerita ini pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam dan sampai jumpa.